Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Luna Suci Ramadhani, kelas 10. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Dimulai dari yang pertama, yaitu status warga negara Indonesia, yang terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, dan bukan penduduk adalah penduduk yang tidak orangnya bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Nah, yang kedua, warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dan yang bukan warga negara adalah warga negara yang tidak secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Dan yang terakhir, rakyat sebagai penghuni negara, mengelola dan mewujudkan tujuan negara. Dan di pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah dijelaskan bahwa rakyat Indonesia, asli Indonesia, tempat tinggal di Indonesia, dan telah diatur dalam undang-undang. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Apa saja asas-asasnya? Yaitu asas ius sanguinis, yaitu asas keturunan. Yang kedua, asas ius soli, yaitu asas kedaerahan atau tempat tinggal. Yang ketiga, apatrid, tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali. Yang terakhir, bipatrid, seseorang memiliki dua macam kewarganegaraan. Nah, untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang menggunakan dua sel-sel, yaitu sel-sel aktif dan sel-sel pasif. Apa saja itu? Sel-sel aktif adalah seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Dan sel-sel pasif, seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Nah, di sel-sel ini ada dua hak, yaitu hak opsi. Apa itu hak opsi? Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam sel-sel aktif. Dan yang hak kedua adalah hak repudiasi. Apa itu? Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan dalam sel-sel pasif. Nah, asas-asas apa saja yang dianut oleh Indonesia? Yaitu ada 4 asas. Yang pertama, asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Yang kedua, asas ius soli berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. 1 kewarganegaraan. Yang keempat atau yang terakhir, asas kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda bagi anak-anak. Syarat menjadi warga negara Indonesia terbagi 2, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Dan yang keempat adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Yang ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri. Yang keempat, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Yang kelima, masuk dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri. Yang ketujuh, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Yang ketujuh, turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Yang kedelapan, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing. Yang kesembilan, bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.